Saya mau sampaikan tentang membuat keputusan-keputusan yang bijak. Karena kehidupan kita selalu dihadapkan dengan keputusan-keputusan. Mudah bagi kita untuk membuat keputusan di dalam hati yang baik-baik saja, sebuah keadaan yang baik. Tapi akan sulit bagi kita membuat keputusan ketika hati kita ini sedang gak baik. Pagi hari ini dan nanti di ibadah kedua saya akan berbicara tentang the success journey atau perjalanan sebuah kesuksesan di mata Tuhan. Sekalipun membuat keputusan gitu ya, kita anggap bahwa membuat keputusan itu mudah Pak. Enggak juga. Saya buktikan gini. Ketika Anda ditanya gitu ya, mungkin ketika pergi bersama keluarga, terus Anda ditanya, Ma, Pa, hari ini mau makan apa? Jawaban Anda apa Pak Saudara? Makan ini gitu. Jarang sekali. Kebiasaannya adalah terserah. Terserah. Untuk makan aja sulit bagi kita membuat keputusan. Saya pun juga sama. Ketika ditanya mau makan apa, saya selalu jawab terserah. Tapi terserah saya berbeda. Karena terserah saya bukan karena saya nggak bisa membuat keputusan. Karena saya mau menyenangkan istri. Biar istri yang membuat keputusan makan apa. Karena makanan saya dan istri ini totally different. Berbeda sekali. Kalau istri suka masakan Indonesia, saya lebih suka Chinese food. Jadi kemana-mana pergi selalu Chinese food. Suka sekali. Jadi kalau istri tanya mau makan apa kita hari ini, saya kasih keputusan ke istri. Terserah kamu mau makan apa, saya ngikut aja, saya yang mengalah. Tapi hanya untuk makan. Tapi di dalam keputusan-keputusan sehari-hari, saya belajar untuk mengambil keputusan sendiri. Karena kalau kita mempercayakan keputusan kita kepada orang lain, maka kita sedang mempercayakan hidup kita kepada orang lain. Ya kalau orangnya takut Tuhan. Kalau enggak, dia akan mengambil keputusan di dalam diri kita. Karena itu ada orang-orang yang lebih senang gitu ya untuk menyerahkan keputusan di tangan orang. Ada juga yang gak berani. Karena apa? Karena takut resiko. Nah satu kali gitu ya kita mau belajar dari firman Tuhan. Satu kali Tuhan datang di dalam kehidupan Gideon. Dalam mimpi Gideon. Dia berkata seperti ini. Gideon, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Kalau Tuhan kira-kira datang di dalam kehidupan Anda, di dalam mimpi Anda dan berkata mintalah, apa yang kira-kira Bapak bisa minta? Kita buka dulu, terlebih dahulu. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Ayat yang ke-4. Sampai ayat yang ke-14. Sudah menemukan katakan puji Tuhan? Belum semua. Sudah menemukan katakan puji Tuhan? Firman Tuhan katakan seperti ini. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian.
Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan beritaku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Katakan amin. Ketika Salomo diberikan sebuah pertanyaan, apa yang hendak kuberikan kepadamu hai Salomo? Salomo nggak minta umur panjang. Dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta kekuasaan, dia juga nggak minta Tuhan menyerahkan musuh-musuhnya di dalam kehidupannya. Melainkan Salomo ini meminta hikmat untuk memimpin umat Tuhan yang begitu besar. Memimpin umat pilihan Tuhan. Salomo ini begitu menyadari gitu ya, bahwa kokohnya satu kerajaan ini bergantung kepada hikmat yang dimiliki rajanya. Dan kepada kita pun gitu ya, keberhasilan di dalam hidup kita itu juga bergantung kepada keputusan-keputusan bijaksana yang kita ambil setiap hari. Kalau kita mau melihat hidup kita ini berhasil, kalau kita mau melihat hidup kita ini mengalami janji Tuhan, yaitu di dalam kemenangan, maka kita harus belajar untuk membuat keputusan-keputusan yang bijaksana setiap hari. Tuhan berkenan atas permintaan Salomo dan dia berikan kepadanya hikmat yang luar biasa. Dan enggak cuma diberikan hikmat, Salomo dapat bonus. Apa yang tidak diminta itu diberikan semua. Tapi pertanyaannya hari ini bisa bayangkan gak Bapak Saudara? Kalau Salomo ini salah minta. Ketika Tuhan bertanya, Salomo apa yang hendak kuberikan kepadamu? Jawab, Tuhan aku mau kaya. Apakah Tuhan gak bisa memberi? Tuhan beri. Tapi bisa bayangkan gak? Ketika Salomo ini salah minta, dia buat keputusan yang salah, bukan keputusan yang bijaksana. Kekayaan mungkin dia dapatkan, tapi dia gak akan pernah bisa memimpin bangsa Israel. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Makanya penting bagi kita membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Enggak cuma asal-asalan. Sehingga suatu kali nanti ketika kasih karunia Tuhan berkata, apa yang hendak kuberikan kepadamu, kita bisa menjawab dengan benar, Tuhan aku mau hikmat. Aku mau hidupku di dalam tanganmu. Kita gak cuma sekedar, aku pengen kaya, aku pengen kuasa, aku pengen dihormati. No. Salomo gak akan pernah menerima semua itu ketika ia salah dalam mengambil keputusan. Dalam kes Salomo ini mudah. Kenapa? Karena hati Salomo ini baik-baik. Kalau di dalam keadaan tenang, gak ada masalah, kita bisa menjadi bijaksana dengan mudah. Tapi lain cerita ketika hati kita ini gak sedang baik-baik saja. Memang gak mudah menentukan pilihan yang tepat atau membuat keputusan yang bijaksana. Namun firman Tuhan dengan jelas gitu berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Firman Tuhan jelas. Memang gak mudah, tapi kita harus belajar kepada Tuhan. Mudah bagi Salomo untuk dia membuat keputusan yang bijaksana di dalam keadaan yang baik. Tapi ketika perasaan kecewa, perasaan khawatir akan keadaan yang ada, perasaan ketika kita melihat ketidakadilan terjadi di dalam kehidupan kita, ketika perasaan persaingan itu mulai timbul di dalam pekerjaan, di dalam bisnis kita, dan lainnya. Seringkali perasaan itu membuat kita gak bisa membuat keputusan yang bijaksana. Coba ketika Anda dikecewa sama orang lain, bisa gak Anda membuat keputusan yang bijaksana? Ketika hati Anda dilukai, ketika Anda mengalami kekhawatiran di dalam hati, bisa gak Anda membuat keputusan yang bijaksana di dalam keadaan hati yang seperti itu? Dan saya percaya bahwa Salomo bisa membuat keputusan bijaksana bukan karena dia hebat, tapi karena dia juga melihat kepada ayahnya, yaitu Daud. Nah, kita mau belajar dari Daud. Gimana sih dia bisa membuat keputusan bijaksana di dalam keadaan yang tidak menyenangkan hatinya.
Mazmur 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mazmur 37 ayat yang pertama sampai ayat ke-9. Sudah menemukan katakan puji Tuhan? Sekali lagi, sudah menemukan katakan puji Tuhan? Belum semua. Ya sudah menemukan. Mazmur 37 ayat yang pertama sampai 9. Katakan puji Tuhan. Dari Daud. Firman Tuhan katakan seperti ini. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Hidup Daud ini penuh dengan persoalan, masalah hati. Ada orang-orang yang berbuat jahat di dalam kehidupan Daud. Ada orang-orang yang berbuat curang di dalam kehidupan Daud. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diam di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Daud ini sedang memberikan pandangannya dalam membuat keputusan yang bijaksana, yang tetap di dalam kehendak Tuhan. Sekalipun hati Daud ini ngalami sesuatu yang gak menyenangkan gitu ya. Ada orang-orang yang berbuat curang, ada orang-orang yang berbuat jahat di dalam kehidupannya. Bahkan ketika dia berbuat baik tetapi gak menerima balasan yang setimpal. Dia menghormati pemimpinnya tapi pemimpinnya gak menghormati dia. Dia mengalami banyak hal. Tapi di Mazmur 37 ini Daud sedang memberikan cara pandangnya. Bagaimana menyikapi, bagaimana mengambil sebuah keputusan yang bijaksana di dalam sebuah kondisi yang gak baik-baik saja. Hari-hari ini adalah jahat, Bapak. Dan itu memancing hati kita juga untuk jahat. Dan saya percaya bahwa apa yang ditulis oleh Daud ini relevan sekali di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena seringkali kita juga dikecewakan orang. Kalau kita dikecewakan orang, apa sih yang kita ambil? Keputusan apa yang kita lakukan? Seringkali saya dapati banyak orang ketika dia ada di dalam CG dikecewakan. Gak mau CG. Apakah itu bijak? Cara pandang Daud ini menjadikan visi jangka panjang untuk mencegah kesalahan di dalam keputusan. Dalam arti kepepet. Lalu bagaimana sebenarnya kita harus bersikap dalam membuat sebuah keputusan ketika hati kita sedang gak baik-baik atau sedang bimbang. Yang pertama dituliskan. Di ayat yang ketiga. Dikatakan percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Firman Tuhan katakan percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Gimana kita bisa mengambil keputusan, membuat keputusan yang bijaksana di dalam hati yang gak baik-baik saja. Pertama, percayalah kepada Tuhan dan berbuat baik. Percaya kepada Tuhan dan berbuat baik. Di dalam keadaan yang gak enak dalam membuat keputusan, ingat ini. Bahwa firman Tuhan itu harus jadi dasar untuk kita percayai. Kalau firman Tuhan berkata bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan orang-orang benar. Sekalipun ada orang yang berbuat curang di dalam kehidupan kita, percaya kepada Tuhan. Belajar percaya kepada Tuhan dan berbuat baik. Firman Tuhan itu gak pernah bohong, Bapak Saudara. Firman Tuhan itu penuh kuasa sekalipun mungkin keadaan kita gak sedang baik-baik. Belajar percaya. Loh Tuhan, aku ini sudah benar, tapi kenapa ngalami ini? Tetap belajar percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Berbuatlah baik. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu adil. Seringkali ketika kita iri, Tuhan aku sudah takut, Tuhan aku sudah taat, aku sudah lakukan ini, lakukan itu. Sedangkan itu gak taat, kenapa hidupnya lebih diberkati. Firman Tuhan katakan percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik.
Kita tetap percaya bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu gak pernah ingkar, Tuhan itu pembela yang adil, Dia adalah hakim yang bijaksana. Kita harus percaya firman. Dan bukan hanya kita harus percaya kepada firman Tuhan, tetapi kita juga harus lakukan firman. Karena perintahnya jelas, percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Lakukan yang baik. Ketika dikecewakan, aku percaya bahwa Tuhan pasti membela perkaraku. Tapi kita kepahitan. Kita percaya, Tuhan Engkau pasti membela perkaraku. Tapi kita bersungut-sungut. Percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Sekalipun ada hal-hal yang gak enak terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap melakukan hal yang baik, hal yang benar. Di satu sisi iman kita percaya, tapi di satu sisi attitude kita, tindakan kita juga harus mencerminkan iman kita. Sikap kita harus mencerminkan apa yang kita percayai. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Perbuatan kita harus baik. Disalah arti, Tuhan aku percaya bahwa Engkau punya rencana. Tapi ketemu orangnya disatru. Dibenci. No. Lakukan yang baik. Lalu berikutnya, firman Tuhan katakan seperti ini. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini harus kita lakukan kedua. Tanamkan kesetiaan dan jangan bertindak terlalu cepat. Jangan gegabah. Firman Tuhan, sekalipun hati kita gak enak, sekalipun kita berada di dalam sebuah proses. Kenapa prosesnya gak selesai-selesai? Lebih baik aku pergi aja. No, firman Tuhan jelas berkata, diamlah di negeri. Sekalipun negeri itu jahat. Sekalipun negeri itu berbuat curang. Sekalipun negeri itu gak engkau sukai. Sekalipun proses itu berat buat hidupmu. Tapi firman Tuhan katakan, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Tanamkan kesetiaan dan jangan bertindak terlalu cepat. Jangan gegabah di dalam mengambil sebuah keputusan. Dan jangan buru-buru di dalam mengambil tindakan. Dikecewakan orang, langsung angkat kaki tinggalkan. No. Firman Tuhan, diamlah di negeri. Siapa tahu memang itu proses yang Tuhan izinkan di dalam hidupmu. Satu kali Daud sedang berjalan, Daud raja dengan banyak pengikut yang luar biasa. Dia berjalan, lalu berjumpalah dengan Simei. Lalu Simei itu maki-maki Daud. Lalu panglimanya Daud, tentaranya Daud, siapa orang gila itu, raja? Izinkan aku ke sana tak penggalnya kepalanya. Tapi Daud berkata, enggak, jangan kau apa-apakan dia. Sebab siapa tahu mungkin memang Tuhan yang suruh dia untuk kutuki aku. Siapa tahu memang Tuhan yang suruh. Daud ini gak gegabah. Dia tetap seperti firman Tuhan dia. Diamlah di negeri, berlakulah setia. Ketika ada yang kutuki, dia gak sakit hati. Dia tetap koreksi diri, dia diam. Siapa tahu memang ini rencana Tuhan untuk membentuk hidupku. Dan dia setia di sana, gak apa-apa. It's okay. Ingatlah bahwa proses yang terjadi di dalam hidup kita adalah baik. Proses ajarkan buat setiap kita untuk gak jadi orang yang mudah kecewa. Proses ajarkan kepada kita untuk kita menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Makanya ketika hari ini proses terjadi di dalam hidup kita, ingat, diam di negeri dan berlakulah setia. Jangan cepat ambil tindakan, wis aku enggak ke gereja. Ketika bisnis baru merintis gitu ya, tiba-tiba pasang surut gitu ya. Wis enggak bisnis-bisnisan, oh jangan gegabah. Berdiam diri dulu. Sebab ketika kita berdiam diri, enggak gegabah, Tuhan akan bicara. Katakan amin. Lalu berikutnya,
Jadi kita harus tanamkan kesetiaan dalam diri kita, jangan dikit-dikit pergi. Beri waktu untuk proses itu, untuk bisa kita dapatkan. Yang berikutnya, dan bergembiralah karena Tuhan. Katakan bergembira karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang membuat kita menerima jawaban doa. Apa yang membuat kita menerima janji-janji Allah adalah ketika kita bisa bergembira karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, utamakan kehendaknya dan nilai-nilai rohani dalam hidup kita. Dalam membuat keputusan bijaksana, utamakan kehendak Tuhan. Utamakan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai rohani. Itu yang harus Anda buat. Bergembiralah karena Tuhan. Sampai setiap hal yang kita mau lakukan, gak bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ini bijaksana. Daud itu bergembiralah karena Tuhan. Sekalipun aku ini kecewa, mangkal gitu ya. Aku punya kuasa, kesempatan untuk bunuh Saul. Tapi dia tetap berkata bahwa gak bisa ganggu orang yang diurapi Tuhan. Karena dia tahu bahwa aku harus bergembira karena Tuhan. Sebab ketika aku bergembira karena Tuhan, ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang membuat Anda gembira, Pak Saudara? Ketika kita bisa melakukan keinginan kita, atau ketika kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Siapa yang di sini yang mau janji Tuhan digenapi? Bisa angkat tangannya. Bergembiralah karena Tuhan. Sekalipun ketika kita melakukan itu berat, tetapi tetaplah bergembira karena kehendaknya dan nilai-nilai yang sudah kita lakukan. Mengampuni itu gampang? Enggak gampang. Tapi kita patut bergembira karena kalau kita bisa mengampuni. Karena apa? Karena itu kehendak Tuhan dan itu nilai-nilai rohani. Karena ketika kita bisa mengampuni, di sana Tuhan akan memuaskan hidupmu. Di sana Tuhan akan memberkati hidupmu. Ketika kita bisa bergembira karena Tuhan, maka ia akan memberikan upah dan memuaskan hatimu. Ada berkat, ada janji Tuhan yang akan digenapi di dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Lalu yang berikutnya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkan hidupmu. Artinya kita harus serahkan hidup dan rencana kita kepada Tuhan dan percayakan hasil kepadanya. Serahkan hidup dan rencana kita. Kalau kita diminta untuk membuat perencanaan-perencanaan dalam hikmat, buat perencanaan, tapi sebelum perencanaan itu kita bawa, proposalnya kita bawa kepada Tuhan, hidup kita terlebih dahulu harus diproposalkan. Tuhan, pakai hidupku. Ini adalah planku. Ini adalah rencanaku. Tapi sebelum plannya disodorkan, Tuhan ini proposalnya. Kita harus bawa hidup kita. Ini hidupku, pakai ini ya Tuhan. Ini hidupku, pakai. Dan ini rencana untuk bisa genapi visimu. Dan kita harus serahkan hasilnya. Percayalah kepadanya. Berbicara tentang percayakan hasil kepada Tuhan. Kita menanam, yang lain menyiram. Tuhan Allah yang memberikan pertumbuhan. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kita bawa perencanaan-perencanaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan ini loh, aku mau pakai bisnis seperti ini. Aku mau pakai cara seperti ini. Tapi seringkali kita lupa, sebelum rencana kita, Tuhan mau hidup kita terlebih dahulu. Gimana bisa membuat keputusan-keputusan yang bijaksana? Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan rencana kita dan percayakan hasilnya kepadanya. Di dalam segala kondisi. Ketika kita mau memulai segala sesuatu, selalu bilang sama Tuhan, Tuhan pakai hidupku ya. Dan ini yang aku mau lakukan. Berkati. Oh, saya percaya Tuhan akan ada di sana memberkati hidup saudara. Amin. Amin. Tahukah bahwa kita bisa melakukan banyak hal. Tapi berkat mujizat pertumbuhan itu bukan kita yang lakukan. Tuhan yang lakukan.
Tuhan yang bisa lakukan. Kalau kita sudah serahkan hidup perencanaan, hasilnya kita lepas. Apapun hasilnya, itu Tuhan kehendaki. Kita jangan kecewa, loh hasilnya kok sekian, hasilnya kok sedikit, hasilnya kok seperti ini. Katanya Tuhan mau pakai. Hasil izinkan Tuhan aja. Kita gak perlu kecewa. Pokoknya bagian kita adalah kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan plannya, percayakan hasilnya sepenuhnya. Apapun hasilnya, itu baik buat kita. Yang setuju katakan amin. Lalu yang berikutnya, dikatakan firman Tuhan kayak gitu. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Katakan berdiam dirilah. Dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Yang kelima adalah gimana cara kita bisa membuat keputusan-keputusan yang bijaksana di dalam kondisi hati yang tidak baik-baik adalah ketika kita berdiam diri dan sabar. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam diri. Karena ketika kita berdiam diri, perspektif atau cara pandang yang bijak muncul ketika kita bisa berdiam diri dan sabar. Orang yang menguasai dirinya atau bisa berdiam diri dan sabar adalah orang yang bisa berpikir panjang. Sama seperti yang Amsal tulis, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya, dia bisa berdiam diri, melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat ke-32. Jangan mudah emosi dan terpancing ya, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun ada orang-orang yang mungkin berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu, berdiam diri dan sabar saja. Jangan kita ikutan emosi. Jangan kita ikut terpancing. Sekalipun ada banyak hal yang gak menyenangkan. Tarik nafas, diam diri, dan sabar aja. Karena ketika kita bisa berdiam diri, kita akan melihat bahwa ada jalan terbuka. Berkat masuk di dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Katakan amin. Berdiam diri dan sabar. Coba katakan, yang sabar ya. Katakan kanan kiri coba, yang sabar ya. Dikecewakan, yang sabar ya. Ini harus ambil tindakan, ini gak bisa begini terus. Ingat, berdiam diri, sabar. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan bela perkaramu. Berdiam diri, sabar. Daud ini memberikan contoh teladan yang baik. Dia dikecewakan berkali-kali. Dia tetap berdiam diri dan dia sabar. Sampai apa? Sampai Tuhan bela perkaranya. Sampai Tuhan genapi janjinya. Dia tetap berdiam diri, dia tetap sabar. Dia diurapi oleh Tuhan. Kapan ya aku jadi raja Tuhan? Tuhan kan sudah urapi aku. Aku jadi raja. Udah diurapi, udah punya urapannya. Tapi kapan mahkotanya Tuhan? Berdiam diri, sabar. Semua akan indah pada waktunya. Katakan amin. Yang berikutnya, semuanya ada 7. 2 lagi. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang-orang yang melakukan tipu daya. Yang keenam adalah jangan khawatir dan jangan membandingkan diri. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Atau karena orang yang melakukan tipu daya. Kita gak perlu khawatir. Jangan bandingkan kita dengan orang lain. Kekhawatiran dan membandingkan diri kita dengan orang lain akan menjadikan keputusan yang kita buat menjadi motivasi untuk menjatuhkan kita. Loh Tuhan, aku lakukan ini, orang lakukan itu, sama-sama melakukannya. Loh kenapa kok hasilku seperti ini, hasilnya dia lebih besar ya. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap kita punya peran. Setiap kita punya panggilan. Kalau kita punya kelebihan, kita pun juga punya kekurangan. Kalau orang lain punya kelebihan, orang lain pun juga punya kekurangan. Kita gak perlu bandingkan diri kita dengan orang lain. Apalagi sampai kita menjadi khawatir karena orang lain. Jangan marah karena orang yang berhasil. Kalau ada orang yang diberkati, gak apa-apa. Lepaskan berkat juga.
Kita nggak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Gimana kita bisa membuat keputusan yang bijaksana adalah jangan khawatir. Dan jangan bandingkan diri. Apalagi di dalam pekerjaan. Seringkali kita khawatir. Orang itu sudah di sana, tapi aku masih di sini. Bisa nggak ya Tuhan? Bisa nggak ya? Orang itu hebat, aku nggak bisa kerja. No. Setiap orang punya berkat masing-masing. Lakukan bagian Anda, dan berkat itu akan menjadi milik Anda. Yang terakhir. Berhentilah marah, katakan berhenti marah. Dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Yang ketujuh, yang terakhir adalah menolak untuk marah di dalam persaingan. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Menolak untuk marah di dalam persaingan. Hidup penuh kompetitor. Hidup kita ini penuh saingan. Tapi menolak untuk marah di dalam persaingan. Gak cuma di dalam pekerjaan Anda, bisnis Anda. Pelayanan Anda. Antar gereja pun juga begitu. Antar gereja pun juga saingan. Tapi saya nggak mau menganggap itu sebagai saingan. Karena setiap gereja punya peran. Kalau dia menonjol di satu bidang, pasti ada kelemahannya juga. Begitu juga gereja kita. Menonjol di satu bidang, gereja kita ternyata juga penuh kelemahan juga. Jadi kalau ada persaingan, dianggap persaingan oleh orang dunia, kita harus menolak untuk marah. Menolak marah di dalam persaingan. Kalau ada orang yang lebih hebat, it's okay. Kita gak perlu marah, gak perlu iri, gak perlu dengki. Gak perlu merendahkan juga. Gak perlu merendahkan. Pokoknya jaga hati kita gak boleh marah. Di dalam pekerjaan, di dalam bisnismu, yang awalnya satu bidang ini cuma Anda yang menguasai, tiba-tiba setelah pandemi banyak bidang yang dibuka yang sama dengan pekerjaan Anda. Ada saingannya. Beberapa customer mungkin pindah ke mereka. Kita harus menolak marah di dalam persaingan. Beberapa waktu yang lalu ada jemaat yang telepon ke saya. Ya apa ini sekarang bisnis makin berat. Saingannya semakin banyak. Saya cuma sederhana. Setiap orang punya berkat masing-masing dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan berkat itu, orang hebat pun gak bisa mencurinya. Jadi kamu gak perlu khawatir. Bagianmu adalah maintain aja customernya. Maintain aja customernya. Kalau ada customer hilang, Tuhan pasti ganti yang lain. Engkau sudah punya berkatnya sendiri kok. Orang lain gak bisa curi berkat kita itu. Orang lain gak akan pernah bisa mencuri. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, gak ada yang bisa tutup. Bukankah itu firman Tuhan? Kalau Tuhan sudah tinggikan kita, gak ada yang bisa jatuhkan kita. Makanya di dalam persaingan, tolak untuk marah. Jangan marah. Persaingan itu biasa. Bagian kita adalah taruh harapan kita kepada Tuhan, maka Ia akan membimbingmu lewat keputusan-keputusan, lewat rencana-rencana di dalam hikmat-hikmat Tuhan. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri.